Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kabar kalian di rumah baik-baik saja dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk materi yang ketiga ini kita sudah masuk bab 3, yaitu tentang semua bersih hidup jadi nyaman, atau tentang toharoh ya. Jadi hari ini kita akan belajar itu tentang toharoh. Nah, karena toharoh ini sangat penting supaya ibadah kita menjadi sah ya. Tanpa adanya toharoh ya, maka ibadah kita menjadi tidak sah. Maka pembahasan ini sangat penting untuk kita bahas bersama-sama. Maka dari itu saya ingatkan untuk mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir ya. Dan jangan lupa kalian untuk mengisi daftar hadir di kolom komentar. Setelah itu setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian berikan kesimpulan di kolom komentar. Bagi anak-anakku sekalian yang membutuhkan buku ya, Pendidikan Agama Islam semester 1 dan 2, kalian bisa download di kolom deskripsi. Materi pada hari ini juga saya sudah taruh di kolom deskripsi. Kalian bisa download di situ. Seperti biasa, sebelum materi kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sehingga kita bisa mengamalkan di kehidupan sehari-hari. Kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Kalian mengikuti bacaan surat Al-Fatihah dari rumah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah telah selesai, mari kita bahas itu tentang semua bersih hidup jadi nyaman ya. Nah, di sini ada peta konsep yang nantinya akan kita bahas itu tentang toharoh atau bersuci menurut ajaran Islam, terus mempelajari dan memahami ketentuan-ketentuan tentang toharoh, terus mempraktikkan tata cara toharoh, terus mempelajari dan memahami hikmah toharoh, terus mengamalkan perilaku suci dalam kehidupan yang nyata. Saya akan awali dengan salah satu hadis ya. Rasulullah SAW bersabda, at-tahuru satrul iman, artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim ya. Nah, hadis tersebut menegaskan betapa pentingnya kebersihan ya bagi orang yang beriman. Jadi orang dikatakan beriman kalau dia bersih ya, baik bersih dari pakaian ya, terus lingkungan, tempat, terus bersih diri sendiri ya. Hati kita pun selalu bersih. Nah, kalau sudah mempraktekkan itu ya, maka kita dikatakan orang yang beriman, karena kebersihan itu sebagian daripada iman gitu ya. Terus yang pertama adalah toharoh ya. Toharoh artinya bersuci. Bersuci dari apa? Yaitu dari najis dan hadas ya.
Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seorang untuk beribadah kepada Allah. Jadi umpama pakaian kalian kotor ya, terkena najis, maka ibadahnya menjadi tidak sah atau terhalang. Ya, contoh kalian melakukan sholat, melaksanakan sholat, terus pakaian kalian terkena kotoran, ya, kotoran hewan atau kotoran manusia, ya, darah itu, maka sholatnya menjadi tidak sah. Ya. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Jadi orang kalau terkena hadas ya, maka dia tidak boleh melaksanakan sholat. Sholatnya menjadi haram. Terus selanjutnya adalah toharoh itu meliputi dua hal, yaitu toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Ya. Toharoh dari najis maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari najis. Ya. Ada tiga macam najis, yaitu najis muhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughaladoh. Ya. Jadi najis itu dibagi menjadi tiga, yaitu najis muhafafah, mutawasitoh, dan mughaladoh. Yang pertama najis muhafafah, yaitu najis yang ringan. Nah, seperti apa contohnya? Yaitu air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Nah, ini termasuk najis muhafafah atau najis ringan. Tapi kalau anak perempuan ya najisnya najis mutawasitoh ya, karena beda antara anak laki-laki dan perempuan. Kalau anak laki-laki memak kencing ya, kalian gendong adik kalian ya, terus tiba-tiba kencing ya, itu najisnya najis muhafafah. Tapi kalau anak perempuan sama najis mutawasitoh. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Yaitu cukup dengan mempercikan air atau mengusapkan air pada permukaan yang terkena najis. Contoh kencingnya di tangan yang mana ya, atau di baju sini ya. Cukup ambil air dipercikan saja, gitu aja, atau diusapkan. Terus yang kedua adalah najis mutawasitoh, yaitu najis pertengahan. Contohnya seperti apa? Nah, di sini ada contohnya adalah darah, terus nanah, air seni, terus tinja, ya, bangkai binatang, dan sebagainya. Nah, najis jenis ini ada dua macam, yaitu najis hukmiyah dan ainiyah. Ya. Najis hukmiyah apa? Yaitu adanya tetap. Najis hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya atau zatnya, bau dan rasanya. Jadi hukmiyah itu seperti tidak ada najis ya. Contoh, baju kalian terkena air kencing ya, sudah kering, nah, kan nggak kelihatan najisnya kan. Nah, itu namanya najis hukmiyah karena tidak ada wujudnya atau zatnya, terus tidak ada rasanya dan tidak ada baunya. Nah, maka baju ini yang terkena air kencing tadi yang sudah kering tetap najis. Ya, karena tidak ada wujudnya, maka dinamakan najis hukmiyah. Lalu bagaimana cara mensucikannya? Yaitu cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Ya, aliri air aja yang mengalir, maka sudah suci. Nah, sedangkan najis airnya adalah najis yang tampak wujudnya atau zatnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Jadi bentuknya itu ada, contoh kena darah ya, itu ada di situ ada bentuknya. Darah kan warnanya merah, ada bentuknya di situ. Atau terkena tinja ya, kotoran, baik kotoran hewan maupun kotoran manusia. Di situ terlihat bahwa di situ ada najisnya ya. Baunya juga ada, terus rasanya juga ada. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya ya, dengan menggunakan air yang suci. Kalau sudah bentuknya sudah tidak ada ya, terus rasa sudah tidak ada, baunya sudah tidak ada, maka najis ainiyah ini dikatakan sudah suci. Terus yang ketiga adalah najis mughaladoh. Ya, najis mughaladoh itu apa? Yaitu najis yang berat. Ya. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Nah, cara mensucikannya bagaimana? Yaitu melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali. Salah satunya menggunakan atau dicampur dengan tanah.
karena najis ini berat maka dibasuh sampai 7 kali. Ya, salah satunya harus dengan tanah. Contoh kalian lagi lewat ya, lagi jalan tiba-tiba dijilat anjing ya, itu atau dikencingi anjing, maka itu termasuk digolongkan najis mughaladoh ya. Itu. Pembahasan selanjutnya yaitu hadas ya. Hadas itu ada 2 macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Ya, jadi orang dikatakan hadas kecil apabila mengalami atau melakukan 4 hal. Yang pertama adalah keluar sesuatu dari kubul, kemaluan dan dubur, kencing, terus buang air besar ya, maka orang itu dikatakan terkena hadas kecil ya. Terus yang kedua adalah hilang akal. Contohnya seperti apa? Tidur ya, gila ya. Maka dia dikatakan hadas kecil. Terus yang ketiga adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Ya, jadi kalian salaman dengan orang yang bukan muhrim ya, maka terkena hadas kecil ya. Terus yang keempat adalah menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan, telapaknya ya, sininya. Kalau di sini enggak. Nah, cara mensucikan hadas kecil yaitu dengan cara berwudu. Apabila tidak ada air, maka boleh tayamum, atau lagi sakit ya, maka boleh tayamum. Yang kedua hadas besar ya. Orang terkena hadas besar apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 6 perkara. Yang pertama adalah berhubungan suami istri atau setubuh ya, maka dia terkena hadas besar. Terus yang kedua adalah keluar mani. Yang ketiga adalah haid atau menstruasi ya. Terus yang keempat adalah melahirkan, yang kelima nifas, dan yang keenam adalah meninggal dunia. Lalu bagaimana cara mensucikannya? Adalah dengan mandi wajib, yaitu membasuh seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa tayamum, sama dengan wudhu tadi ya. Apabila tidak ada air atau karena halangan, karena ada sesuatu, maka boleh tayamum. Yang selanjutnya adalah seorang perempuan mengalami peristiwa yang beda dengan laki-laki ya. Peristiwa apa? Yaitu haid, nifas, dan terkadang istihadah. Nah, 3 peristiwa ini tidak dialami oleh laki-laki, hanya perempuan yang mengalami. Nah, pertama darah haid, yaitu darah yang keluar pada perempuan saat kondisi sehat. Adapun ciri-ciri secara umum adalah darahnya itu kental, hangat, terus baunya kurang sedap, hitam, merah tua ya, kemudian berangsur-angsur menjadi semakin bening. Itu ciri-ciri darah haid. Lalu kapan perempuan mengalami haid? Itu sebagian perempuan ada yang sudah mengalami haid saat mulai berumur 9 tahun. Namun rata-rata mereka mengalami umur belasan tahun ya. Itu. Lamanya berapa? Yaitu lamanya haid adalah minimal ada sehari semalam. Ya, biasanya itu 6 hari atau 7 hari, dan paling lama adalah 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari berarti bukan darah haid, yaitu darah istihadah ya. Mama kalian udah lama nih haidnya, udah lebih dari 15 hari ya, tidak sembuh-sembuh, maka harus berkonsultasi dengan dokter, karena itu termasuk darah istihadah atau darah penyakit. Nah, perempuan yang sedang haid ya, maka tidak boleh melaksanakan yang pertama sholat, puasa, terus membaca dan menyentuh atau memegang Al-Quran, tawaf, berdiam diri di masjid, terus berhubungan suami istri, dan cerai dari suami. Yang berikutnya adalah darah nifas, yaitu darah yang keluar sesudah melahirkan setelah kosongnya rahim dari kehamilan. Meskipun hanya segumpal darah, sedikit atau banyaknya darah nifas juga bervariasi. Ada yang hanya 1 tetes ya, jadi keluarnya itu cuma setetes. Ada juga yang sehari atau 2 hari. Nah, rata-rata perempuan mengeluarkan darah nifas itu selama 40 hari. Dan paling lama adalah 60 hari, 2 bulan ya. Terus adapun cara mandi wajib untuk perempuan yang nifas sama sebagaimana mandinya haid. Jadi sama
seperti orang yang kena hadas besar tadi ya, mandinya yaitu menyiramkan seluruh air ke seluruh tubuh ya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu. Harus dibasuh rata semuanya ya. Terus yang berikutnya adalah yang ketiga, darah istihadah, yaitu darah yang keluar tidak pada hari-hari haid dan nipas karena suatu penyakit ya. Ciri-cirinya adalah keluar kurang dari masa haid ya. Kalau haid kan tadi sekurang-kurangnya itu 24 jam ya. Kalau kurang dari 24 jam maka darah istihadah. Terus yang kedua adalah keluar lebih dari masa haid. Tadi masa haidnya itu ada 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari maka dinamakan darah istihadah. Terus yang ketiga adalah keluar sebelum usia haid atau setelah masa menopause ya. Biasanya tadi kan perempuan itu keluar darah haid itu umur 9 tahun. Kalau di bawah umur 9 tahun sudah keluar darah, maka itu namanya darah istihadah. Terus yang keempat adalah keluar lebih lama dari maksimal masa nipas ya. Tadi nipas itu 60 hari ya. Kalau lebih dari 60 hari maka itu darah istihadah. Nah, seorang perempuan yang mengeluarkan darah istihadah tetap harus melaksanakan kewajiban seperti sholat, puasa ya. Terus apabila hendak melaksanakan sholat harus dibersihkan dulu darahnya ya, atau pakai pembalut, sekarang sudah ada ya. Untuk kemudian ambillah air wudhu. Jadi setelah dibersihkan, sudah bersih, terus dibalut ya, pakai pembalut ya, maka baru ambil air wudhu. Yang berikutnya adalah tata cara toharoh dari najis ya. Itu sudah dijelaskan tadi di atas ya. Nah, sedangkan tata cara toharoh dari hadas meliputi mandi wajib, wudhu dan tayamum lah. Sekarang kita akan bahas yaitu bagaimana cara mandi wajib, wudhu dan tayamum. Nah, air yang digunakan untuk toharoh ya ini air. Kalau nggak ada air berarti dengan debu. Kalau nggak ada debu dengan batu. Air itu bisa dipakai buat wudhu dan mandi wajib. Terus debu itu bisa digunakan untuk tayamum, yaitu pengganti wudhu dan mandi wajib. Kalau batu itu bisa dipakai untuk apabila kalian buang air besar terus tidak ada air, maka boleh menggunakan batu. Nah, tapi pada umumnya orang bersuci itu menggunakan air. Nah, air apa saja yang bisa dipakai? Yaitu air yang suci dan mensucikan. Ya. Kalau air suci saja tidak sah. Contoh air suci, air teh ya, itu air suci tapi tidak mensucikan. Artinya dia tidak bisa dipakai untuk toharoh. Nah, air yang suci dan mensucikan itu bersumber dari alam, baik yang keluar dari bumi maupun yang turun dari langit. Contohnya seperti apa? Air sumur ya, air sungai, air hujan, air laut, air danau, air embun, air salju dan sebagainya. Nah, air-air tadi itu bisa dipakai untuk toharoh atau bersuci ya. Nah, yang pertama mandi ya, mandi wajib adalah mandi yang menghilangkan hadas besar sehingga disebut juga mandi janabah atau junub. Adapun cara mandi wajib adalah sebagai berikut. Yang pertama niat. Jadi segala sesuatu itu harus diawali dengan niat ya. Tentunya membaca bismillah dulu ya, baru niat. Niatnya apa? Nawaitul husla li rafil hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala, baru menyiramkan air ke seluruh tubuh. Terus yang kedua adalah menghilangkan najis apabila terdapat di badan seperti bekas tetesan darah ya. Terus yang ketiga adalah membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pada saat mandi wajib, kita juga disunahkan untuk membaca basmalah, mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana ya. Terus berwudu terlebih dahulu, terus mendahulukan yang kanan dari yang kiri, terus menggosok tubuh dan sebagainya. Jadi sunahnya itu tadi ya, berwudu dulu ya, terus mendahulukan anggota yang kanan. Jadi sebelah kanan disiram dulu ya 3 kali, baru sebelah kiri. Terus menggosok badan pakai sabun ya, sekarang pakai sabun. Terus yang kedua adalah wudhu. Wudhu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Adapun tata caranya adalah yang pertama niat.
Ya, niatnya adalah nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Ya, saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Baru yang kedua adalah disunahkan mencuci kedua telapak tangan, ya, terus berkumur-kumur dan membasuh lubang hidung, ya, itu sunahnya. Terus membasuh muka, ya. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Jadi basuhnya itu harus sampai siku, ya, sampai sini. Tidak boleh hanya di sini saja, ya. Kalau basuhnya cuma segini aja berarti wudunya tidak sah, ya. Maka harus sampai siku. Terus mengusap kepala, bagian kepala, ya, di sini. Dimulai dari awal cukulnya rambut, ya, di sini. Tuh. Terus disunahkan membasuh telinga, ya. Telinga itu sunnah, ya. Kedua telinga itu sunnah. Terus membasuh kaki sampai mata kaki. Yang berikutnya adalah tertib, ya, dilakukan secara berurutan. Dimulai dari tangan dulu, terus kumur-kumur, terus menghirup air ke dalam hidung, terus muka, tangan, ke bagian kepala, ya, terus ke telinga, baru kaki. Tidak boleh diacak kaki dulu, umpama, atau sebagian kepala dulu, itu tidak sah wudunya, ya. Harus tertib, ya. Terus yang terakhir adalah berdoa setelah wudu. Doanya ya udah hafal semua, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikas sholihin. Itu doanya. Terus yang ketiga adalah tayamum. Lah, tayamum ini adalah pengganti wudhu atau mandi, ya. Hal ini dilakukan sebagai ruksoh, ya, atau keringanan bagi orang yang tidak dapat memakai air karena halangan unsur, contohnya lagi sakit, ya, maka boleh bertayamum. Terus cara ini boleh dilakukan jika, ya, tadi sudah dijelaskan di atas, tidak ada air dan telah berusaha mencarinya. Jadi Muhammad tidak ada air, tapi harus usaha dulu cari, ya, kemana gitu. Kalau sudah usaha tidak ada air juga, baru boleh tayamum. Terus yang kedua, berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit, ya. Yang ketiga adalah telah masuk waktu sholat. Caranya adalah yang pertama niat, yaitu nawaitu tayamuma istihadis sholati fardhulillahi ta'ala. Terus yang kedua adalah mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci. Terus mengusap tangan kanan ke siku, ya. Terus mengusap tangan kiri hingga siku. Terus yang terakhir adalah hikmah toharoh, ya. Orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit, karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Jadi, terus yang kedua, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu atau bersinar wajahnya, akan bersinar wajahnya, ya, kelak saat dibangkitkan dari kubur, ya. Yang ketiga, dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Terus yang keempat, Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Dan ungkapan bijak pula yang mengatakan kebersihan adalah pangkal kesehatan, ya. Yang kelima adalah kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman, ya. Jadi kalau rumah kita bersih, sekolah kita bersih, maka akan menjadi nyaman. Beda halnya kalau kotor, ya, pasti tidak akan nyaman, bau nggak sedap, ya, terus udara pun jadi tidak sehat, gitu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ingatkan lagi untuk yang belum mengisi daftar hadir, silahkan kalian isi daftar hadir. Dan bagi kalian yang membutuhkan buku, linknya bisa di-download di kolom deskripsi. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.